Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anindito SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Fasilitator saya yaitu Ibu Fitri Novita SPD MPD, pengajar praktik Bapak Agung Gumilar. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ada 7. Yang pertama yaitu menuntun, yang kedua kodrat anak, yang ketiga pendidikan berpihak kepada anak, keempat bukan tabula rasa, kelima budi pekerti, keenam petani, dan ketujuh tukang kebun kehidupan. Dasar pendidikan yang pertama yaitu menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pendapat pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diambil 2 kata, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia menjadi manusia yang seutuhnya. Maka muncullah sebuah trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tolodo, artinya di depan menjadikan teladan, ing madya mangun karso, yaitu di tengah membangun keinginan, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan kodrat anak. Kodrat anak yang pertama, anak pada dasarnya adalah mereka merdeka. Merdeka artinya bersandar kepada kemampuannya sendiri, baik secara lahir maupun batin. Yang kedua, kodrat anak yaitu bermain. Bermain merupakan bagian dari pembelajaran budi pekerti, di mana dalam sebuah permainan anak diajak untuk berpikir, kemudian merasakan, kemudian memiliki sebuah keinginan untuk mencapai tujuannya, dan dalam mencapai tujuannya itu mereka menggunakan sebuah tenaga. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan berpihak kepada anak. Berpihak kepada anak bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berpihak kepada anak berarti seorang pendidik sepenuhnya memberikan yang terbaik kepada anak didiknya secara ikhlas tulus untuk tercapainya kodrat anak yang seutuhnya. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan bukan tabula rasa. Anak lahir sudah memiliki laku kodratnya, tetapi masih samar-samar, sehingga pendidikan harus bisa menuntun sang anak untuk bisa menebalkannya dengan kekuatan konteks diri anak itu sendiri dan budaya sosial atau kultural yang ada. Artinya bahwa sang anak itu tidak semata-mata sebuah kertas kosong, tetapi sudah memiliki sebuah garis yang dimana garis itu ditebalkan oleh seorang pendidik. Selanjutnya yaitu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Kita lihat di bawah ada sebuah alat gamelan. Alat gamelan itu bisa berfungsi dengan baik ketika alat itu dimainkan secara bersama-sama dengan irama yang berbeda. Artinya, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, watak yang berbeda-beda, tapi ketika dituntun menjadi sebuah alunan nada, alunan irama, akan terciptalah sebuah
musik yang sangat enak untuk didengar. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan. Pendidikan itu ibarat petani. Hakikat kewajiban petani adalah bagaimana dia mampu membuat benih itu bisa tumbuh dengan baik dengan cara menuntun dengan memperhatikan kondisi tanah. Bagaimana tanah itu yang cocok dengan bibit atau benih padi tersebut, kemudian diberikan pupuk yang tepat agar padi itu bisa tumbuh dengan baik, dan bagaimana memberikan pengairan agar padi itu bisa tumbuh dengan cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Artinya, pendidik itu diumpamakan sebuah petani. Dia diberikan sebuah tuntunan untuk menuntun peserta didik dengan memberikan yang terbaik untuk mereka. Apa kebutuhan mereka, bagaimana caranya, sehingga terciptalah peserta didik atau murid yang seutuhnya, yang mereka merdeka seperti manusia yang memanusiakan manusia. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan tukang kebun kehidupan. Jika kita melihat, tukang kebun itu selalu memperhatikan tanah yang mereka akan kelola. Bagaimana kondisi tanah itu? Ketika tanah itu tepat dimasukkan oleh benih, maka akan tumbuh dengan cepat pula. Tetapi ada pula yang ketika benih itu ditanamkan, dia lambat. Artinya, setiap karakter anak itu berbeda-beda. Pertumbuhannya juga berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita selaku pendidik mampu bisa menuntun mereka untuk menjadi lebih berkembang dan tumbuh lebih baik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas yang pertama, yaitu semua murid itu sama dari berbagai hal. Menganggap semuanya adalah sama. Kemudian yang kedua, pandangan saya bahwa keaktifan guru harus lebih dominan karena akan menciptakan suasana KBM yang menyenangkan. Dengan guru lebih aktif, pembelajaran bisa menjadi menyenangkan. Kemudian yang ketiga, tuntasan materi dan KKM sangatlah penting sehingga kurang memahami karakter murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, dari apa yang saya miliki sebelum saya mempelajari modul ini, yang pertama adalah murid itu memiliki karakteristik yang berbeda dalam pembelajaran sesuai dengan kodratnya, sehingga pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana berhamba kepada murid. Artinya bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid, memberikan cara yang terbaik, memberikan langkah yang terbaik untuk murid. Kemudian yang ketiga, memahami pentingnya karakter atau budi pekerti murid. Budi pekerti merupakan hal yang sangat penting. Dengan budi pekerti akan memunculkan mereka untuk berpikir, merasakan, dan memiliki sebuah keinginan, didorong oleh sebuah tenaga mereka untuk mencapai sebuah keinginan tersebut. Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya coba terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu tentunya membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai karakteristik murid. Yang kedua, mengajar dengan sepenuh hati, tulus, ikhlas, dan menggunakan beberapa metode atau media yang variatif agar pembelajaran merasa menyenangkan, siswa lebih aktif. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan trilogi
pendidikan di kelas dalam membentuk sebuah karakter atau budi pekerti murid, yaitu Inarso Sungtolodo, Imadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu terkait dengan kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 ini. Kesuwun, salam bahagia, tetap semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.